Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik. Kita teruskan lagi pelajaran kita. Nah, lanjutannya insyaallah ini pembahasan menuju terakhir. Mungkin 5 atau 4 judul lagi. Dikit lagi. Baik, kita masih di tamyiz. Kemarin kita sampai ini ya. Jadi at-tamyiz ialah isim nakirah yang menjelaskan isim sebelumnya yang mubham, yang belum jelas. Itu tamyiz. Kemudian kemarin nomor 1 ada tamyiz dat atau mufrad. Ialah yang menjelaskan isim mubham. Isim mubham itu artinya belum jelas ya. Ghairu wadih gitu ya. Yang terlafalkan, yang diucapkan. Contohnya misalkan kemarin itu ishtaraitu arba'ata. Arba'ata apa nih? Aklamin. Oh, aklam berarti dia tamyiznya. Ya. Jadi untuk nomor 1, bilangan dari 3 sampai 10. Bilangan dari 3 sampai 10, tamyiznya yaitu menggunakan kata jama' dan majrur. Jama' dan majrur. Kemudian yang kedua, kemarin bilangan dari 11 sampai 19 ya. Bilangan dari 11 sampai 19 tamyiznya mufrad mansub, menggunakan kata mufrad dan mansub. Contohnya hadara ahada asyara taliban wa salasa asyrata talibatan. Kemudian yang ketiga, ini kita belum masuk ya kemarin. Untuk ketiga al-a'dad mi'atun wa alfun wa mudha'afatuhuma yakni 100, 200, 300 itu ya maksudnya, bukan 101 tidak. Tapi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sampai 1000 dan 1000 tingkatannya 2000, 3000, 4000 gitu ya. Jadi ratusan dan ribuan itu maksudnya. Tamyizuha, nah ini. Tamyizuha mufradun majrur. Nah ini ya. Tamyizuha mufradun majrur. Naam. Wa yu'rabu mudhafan ilaihi majrur. Jadi contohnya fa'amatahullahu mi'ata 'amin. Fa'amatahullahu artinya Allah mematikannya, ya. Allah membuatnya mati atau ya, membuatnya mati. Fa'amatahullahu ini mungkin kisah apa nih? Kisah Ashabul Kahfi atau apa nih? Kemudian fa'amatahullahu mi'ata 'amin. Mi'ata, nah, mi'ah nah, ini dia hitungannya itu 100. 100 dan dia maf'ulun bihi. Dia maf'ulun bihi mansub. Maf'ulun bihi mansub. Ya, tanda nasabnya adalah fathah karena mi'ah ini isim mufrad, ya. Mi'ah ini isim mufrad. Jadi bentuknya mufrad, tunggal, ya. Ingat bukan jumlahnya. Fa'amatahullahu mi'ata. Allah mematikan 100. Kan belum jelas nih mi'atanya itu apa. 100 apa? Gitu kan belum jelas, masih mubham. Maka ditambah dengan tamyiznya amin. Amin artinya sana. Am itu artinya tahun. Jadi Allah mematikannya 100 tahun. Allah mematikannya 100 tahun. Perhatikan kata am. Kata am ini dia bentuknya mufrad, tunggal. Dan kasrah. Dan kasrah. Berarti tamyiznya mufradun majrur. Jadi tamyiznya itu mufrad, katanya mufrad dan dia harus majrur. Dan tanda jarnya di sini karena isi mufrad dia kasrah. Jadi seandainya nanti diganti mi'ahnya dengan tingkatannya 200 misalkan ya.
200, 300 sampai 1000, 2000 terus dan seterusnya, maka tamyiznya tetap mufrad mansub. Jadi misalkan fa'amatahullahu, misalkan mi'atai amin gitu. Atau 1000 misalkan fa'amatahullahu alfa amin. 2000 fa'amatahullahu alfai amin gitu. Jadi untuk ribuan dan ratusan dia tamyiznya mufrad dan majrur. Di i'rabnya gimana? I'rabnya mi'ata berarti dia maf'ulun bih di sini ya, kedudukannya maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya fathah. Kemudian dan dia mudhof. Dan dia mudhof. Amin ini di i'rabnya mudhofun ilaihi majrur. Jadi amin mudhofun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Ini i'rabnya. Mafhum? Jadi, Apa ini saya salah kelas ya Ustaz? nah, muslimah kelas ini ya, kelas muamalat ya. Nah, muslimah kelas muamalat. Kelas apa Ibu yang dimaksud? Kelas muamalat Ustaz. Kelas muamalat. Salah Ya. kelas. Nah, muamalat jam 9 nanti ya. Nah. Muamalat jam 9. Saya belabas Ibu mau memperhatikan atau enggak masalah. Mau ikut. Mustami Ustaz ya. Mustami aja ya. Nah, enggak apa-apa, mustami aja. Taib. Nemenin Bu Farika ya. Saya Bu Farika sendirian. Apa Ustaz? Nah, labas. Taib berarti Anda ulangi lagi ya untuk tamyiz bilangan 3 sampai 10 yaitu menggunakan kata jama dan majrur. Bilangan ini baru boleh lah masuk. Yang kedua bilangan 11 sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, labas. Yang kedua bilangan 11 sampai 19 tamyiznya yaitu mufrad mansub, mufrad dan mansub ya, li taliban. Untuk bilangan 100 sampai 1000 ya, 100 dan tingkatannya, 100 dan 1000 dan tingkatannya. Jadi 100, 200, 300, 400 sampai 900. Kemudian 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 10000. Ini tamyiznya yaitu mufrad majrur, menggunakan kata mufrad dan majrur. Kemudian pembahasan berikutnya. Nah, yang pertama kan adad ini ya, al-adad ini. Sekarang masuk ke yang kedua, al-miqdar. Al-miqdar. Ini dia, al-miqdar. Al-miqdar itu artinya timbangan, ukuran gitu ya. Timbangan atau ukuran. Gitu. Contohnya salah satunya adalah al-kail, takaran, untuk takaran. Misalkan, ishtaraitu sa'an tamran. Ishtaraitu sa'an tamran. Saya membeli sa' tamr. Sa' itu bahasa kitanya jadi apa ya? Mungkin ember sedikit bahasa kitanya ya. Jadi sa' itu kalau tidak salah ukurannya itu 4 mud gitu ya. 4 mud, 4 begini. Apa ini begini ya? 4 apa bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa nih begini? Segini itu apa? Ini namanya mud kalau bahasa Arabnya. Itu itu 4 begini. Iya, itu ukurannya. Jadi itu mungkin sekarang itu disebutnya dengan, kalau kita ember mungkin ya kalau sekarang. Kalau dulu ukurannya itu pakai Jadi itu sa'an tamran artinya saya membeli satu tamron tamr. Nah, berarti itu di sini sudah ada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Sa'an berarti maf'ulun bih. Sa'an maf'ulun bihi mansub wa alamat nasbihi fathah. Ini i'rabnya. Tamran, ini tamyiznya. Ini tamyiz mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Di itu sa'an tamran, atau misalkan itu sa'an inaban misalkan. Ini kalau takarannya dengan menggunakan gitu ya, atau takaran apa ya. Jadi takarannya enggak pasti gitu. Kalau itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian al-wazn. Al-wazn atau timbangan ya. Timbangan.
Ishtaraitu jaraman dahaban. Jeraman itu ya, jeraman, biasanya gitu. Jadi saya membeli gram 1 gram gitu ya, dahaban emas. Gitu ya. Di ishtaraitu jeraman dahaban artinya saya membeli 1 gram emas. Jrom ini maf'ulun bihi mansub. Wa alamatun nasbihi fathah ya. Dahaban, nah jeraman kan kalau misalkan saya membeli 1 gram. 1 gram apa? Bingung kita, belum jelas. Apakah emas atau perak atau yang lainnya. Maka dijelaskan oleh kata dahaban. Berarti dahaban ini tamyiz, gitu ya, menjelaskan. Berarti ishtaraitu fi'il fa'il, jeraman maf'ulun bihi mansub. Dahaban dia tamyiz, mansub, tanda nasabnya fathah. Ini dahaban tamyiznya. Ini contoh wazan. Yang ketiga contohnya al-masahah, ukuran dengan masahah ya. Masahah itu jarak. Maksudnya jarak bukan jarak di sini. Maksudnya jarak itu jadi ukuran dengan jarak. Misalkan 1 meter dari sini ke sini, itu maksudnya ya. Itu masahah namanya. Jadi misalkan ishtaraitu mitran ardon. Kalau misalkan sampai mitron saja, ishtaraitu mitron, saya membeli 1 meter. 1 meter apa? Belum jelas. Dijelaskan dengan kata ardon. Oh, ardon. Berarti 1 meter tanah. Oh, ardon itu berarti tamyiz, menjelaskan kata meter. Ishtaraitu fi'il fa'il, metron. Mitronnya berarti maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya fathah karena mufrad. Ardon tamyiz, tamyiz mansub wa alamatun nasbihi fathah. Ini untuk al-miqdar. Mafhum? Ada pertanyaan di sini? Silakan. Ustaz, apa tadi yang di takaran artinya apa yang istairatu so'an tamron? Saya membeli 1 so' tamar, kurma. Iya. So' itu kalau bahasa kitanya mungkin sekarang jadi ember gitu ya. Jadi so' itu dulu digunakan oleh Rasulullah, zaman Rasulullah itu untuk menakar gandum yang kayak begitu ya. Bisa menakar kurma juga. Itu 1 so'. 1 so' itu ukurannya sama dengan 4 mud. Nah, mud juga apa bahasa kitanya? Nggak ada. Mud itu gini. Kelihatan nggak tangan anak? Iya, ini ya. Ini 1 mud, 1 mud itu segini. Jadi 1 so' 4 begini. Apa bahasa Indonesianya ini ya? Apa bahasa Indonesianya? Di 2 tangan digabungkan begini, ini sama dengan 1 mud namanya. Nah, 1 so' itu 4 begini, 4 begini. Mungkin zaman dulu tangannya gede-gede, bukan kayak sekarang. Jadi lebar-lebar, mungkin banyak itu isinya. Itu. Kalau dikilokan ada ini ya, ukuran dikilokan jadi berapa kilo? Ana lupa lagi. Ukurannya berarti nggak akurat ya, Ustaz ya? Nah, itu maksudnya. Ya. Karena Jadi beda-beda tangan. iya, itu maksudnya. Baik, mafhum ini? Tamyiznya? Insyaallah ya. Kalau mafhum kita teruskan untuk bagian ketiga. Ini ma yushbihul miqdar. Yang ketiga ya. Ini yang kedua sudah miqdar. Yang ketiga ma yushbihul miqdar, artinya yang menyerupai timbangan, itu ya. Ma yushbihul miqdar artinya yang menyerupai timbangan. Kalau tadi kan miqdar. Yang kedua ini miqdar. Contohnya kiloan itu miqdar. Wazan itu timbangan yang ada di pasaran tuh ya. Itu timbangan, itu wazan. Atau dengan meteran, ini al-masahah masuknya ke sini. Itu juga timbangan ya, timbangan ukuran itu. Miqdar itu artinya ukuran, baik itu ukurannya dengan kiloan yang gantung besar itu ya. Ada juga kiloan wazan, kiloan duduk yang biasanya jual-jual ayam di pasar itu wazan namanya. Kalau masahah ini biasanya menggunakan meteran, dia 1 meter, 2 meter, atau mungkin yang lainnya ada ya. Laundry, Ustaz? Mil. Apa? Laundry juga pakai model. Laundry pakai wazan ini. Gitu ya. Laundry pakai wazan biasanya itu. Ini timbangan yang ditaruh di atasnya itu wazannya itu. Kayak begitu. Tapi kalau timbangan yang digantungin itu namanya kail gitu. Tahu ya yang digantungin, kiloan yang digantung? Iya, yang buat itu kail. singkong. Nah, iya. Kalau masahah ini menggunakan meteran misalnya ya. Jadi 1 meter, 2 meter. Nah, sekarang yang ketiga, ma yushbihul miqdar, artinya yang menyerupai timbangan. Kita lihat.
Ma yushbihul miqdar. Contohnya misalkan syaribtu kuban asiron. Syaribtu kuban asiron ini sangat jelas sekali ya. Syaribtu mana syaribtu? Mana sih? Ini. Ada? Ada tidak? Ini. Oh, ini beres. Oh, Ustaz udah Anda telat banget ya. Ini yang apa? Yang ketiga ya, bagian 3. Ma yushbihul miqdar. Syaribtu kuban asiron. Artinya saya meminum 1 gelas asiron. Asir. Mana asir? Sirup. Sirup ya. Asir itu sirup. Atau bisa dikatakan jus. Nggak masalah. Jadi syaribtu kuban asiron artinya saya meminum 1 gelas jus. Ya, 1 gelas sirup. Berarti syaribtu fi'il fa'il. Kuban. Nah, kuban berarti dia maf'ulun bih gitu kan? Naam, maf'ulun bih mansub ya, tanda nasabnya fathah karena mufrad. Kalau misalkan kita mengatakan syaribtu kuban, saya meminum 1 gelas. Masih bingung kan ya? 1 gelas apa? Baru dijelaskan dengan asiron. Oh, 1 gelas sirup. Nah, berarti asir dia menjelaskan kata kub. Oh, berarti asir tamyiz gitu. Mafhum enggak? Kalau diganti ma'an bisa juga ya? Bisa, naam. Syaribtu kuban ma'an. Gitu ya. Syaribtu kuban ma'an. Artinya saya meminum 1 gelas air. Gitu ya. Ganti aja. Susu juga bisa. Naam. Syaribtu kuban haliban. Syaribtu kuban syayan. Gitu. Berarti nanti setelah kuban. Naam. Setelah kuban nanti misalkan ma'an syaribtu kuban ma'an, jadi begitu ya, ma'an atau syayan gitu ya, atau syayan. Nah, ini berarti ma'an asiron syayan, dia tamyiz mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad gitu. Di syaribtu kuban asiron, syaribtu kuban ma'an, syaribtu kuban syayan. Yang kedua, isim ya, Ustaz. Apa? Pakainya isim. Iya, isim. Yang kedua misalkan contohnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, man ini syaratnya, isim syarat namanya. Ya'mal mithqala. Ya'mal di sini fi'il fa'il. Mithqala berarti dia maf'ulun bih mansub. Tanda nafsanya fathah dan dia mudhaf. Darwatin mudhafun ilaih majrur, selalu majrur mudhafun ilaih. Khairan tamyiznya. Ini tamyiznya ya. Tamyiznya ya, khairan itu tamyiznya, tamyiz mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Jadi faman ya'mal, barang siapa yang mengerjakan mithqala. Mithqala ini kan mithqala dzarratin. Seberat. Nah, kalau dikatakan seberat ada ukurannya pasnya enggak? Pastinya enggak? Enggak kan ya? Kalau seberat itu mungkin kalau yang sekarang seberatnya misalkan 2 gram, mungkin yang lainnya 3 gram gitu ya, berbeda-beda. Itu, maka disebutnya dengan menyerupai timbangan. Jadi nggak pasti gitu maksudnya. Ya, nggak pasti. Jadi mithqala ini kan mithqala dzarrah. Jadi sebesar biji dzarrah. Nah, biji dzarrah mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Gitu maksudnya ya. Jadi nggak pasti itu. Jadi menyerupai timbangan ini, timbangannya itu nggak pasti kayak timbangan di pasaran. Apalagi digital misalkan 200 gram, ini jelas 200 gram gitu. Kalau ini mithqala dzarrah, itu timbangannya dengan seberat biji dzarrah misalkan. Nah, biji dzarrah ada yang besar, ada yang kecil. Sawi katanya. Naam, biji sawi misalkan ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Jadi mithqala berarti di sini famay ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarrah, sebesar atau seberat biji dzarrah, ya, biji sawi misalkan, apa nih, mengerjakan apa seberat biji sawinya? Khairan. Khairan ini menjelaskan mithqala. Berarti khairan dia tamyiznya. Mithqala maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya fathah. Khairan dia tamyiznya, tamyiz mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Contoh yang lain misalkan yang ketiga, ishtaraitu wi'a'an tamran. Nah, wi'a
Ishtara itu saya membeli wi'aan tamron. Wi'a itu wadah gitu ya. Jadi umum, wadah itu umum. Wi'a wadahnya umum, bisa ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ukurannya nggak pasti gitu ya. Ukurannya nggak pasti, tapi dia dipakai juga untuk timbangan. Bisa satu ember, WA ini bisa dikatakan ember ya, atau mungkin menggunakan mangkuk, atau mungkin menggunakan yang lainnya. Jadi nggak pasti ya, nggak pasti. Nah kita lihat di sini ishtara itu fi'il fa'il, wi'a berarti dia maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya fathah karena mufrad. Tamron, nah tamron ini menjelaskan kata wi'a. Jadi ketika kita mengatakan ishtara itu wi'aan, saya membeli satu wi'a, ya, satu wadah. Wadah ya, wi'a itu artinya wadah. Satu wadah apa? Belum jelas. Nah, dijelaskan dengan kata tamron. Oh, satu wadah tamr, kurma. Oh, berarti tamr ini dia tamyiz. Tamyiz mansub. Wa alamat nasbihi fathah. Nah, kita lihat di sini catatannya. Kuban yang tadi ya. Kuban, kemudian mithqala, kemudian wi'a, ini tiga kata ini tidak tentu ukurannya. Nah, gitu ya. Tidak tentu ukurannya, mungkin besar atau kecil. Gitu. Mungkin besar jadi kubnya, gelasnya gitu ya. Mithqal ini seberat biji darahnya, bisa besar, bisa kecil. Wi'a-nya juga sama, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, maka inilah yang disebut dengan yushbihul miqdar, yaitu menyerupai ukuran. Itu maksudnya. Ya, jadi ma yushbihul miqdar artinya timbangannya itu enggak tentu, enggak pasti gitu ya, enggak pasti 100%. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Seperti gelas ini, ada yang besar mungkin ya, menggunakan gelas yang besar, ada yang menggunakan gelas yang kecil gitu. Mafhum? Mafhum ya, insyaallah. Nah. Kemudian satu pembahasan lagi untuk tamyiz di sini. Yang kedua sekarang. Tadi yang pertama sudah ya, yang pertama kita sudah bahas sampai barusan. Sekarang at-tamyiz 2, bagian 2. Tamyiz nisbah atau jumlah, ya. Tamyiz nisbah atau jumlah. Ialah yang menjelaskan nisbah yang mubham pada kalimat. Maksudnya jumlah yang belum jelas pada kalimatnya. Contohnya, yang pertama muhawwil anil fa'il. Itu perubahan dari fa'il, dari pelaku, subjek. Kalau kita lihat di sini, izdada at-tullabu ilman. Berarti izdada at-tullabu ilman. At-tullab di sini apa? Fa'il gitu kan? Nah, fa'il. Ini fa'ilnya. Kalau ilman berarti apa? Maf'ulun bi. Nah, maf'ulun bi. Kemudian tadi kan muhawil anil fa'il ya, perubahan dari fa'il. Kemudian ketika dibikin tamyiz menjadi izdada ilmu tullabi. Nah, ilmu ini berarti ilmu tullabi, di sini dia tamyiznya. Nah, tamyiz. Ilmu tullabi tamyiznya. Apa? Bukan ilmu tullabi tamyiz. Ini yang ilman, ini dia tamyiznya ya. Balik. Kita hapus. Nih, izdadatul labu ilman, ini tamyiznya apa? Ini tamyiznya. Ilman ini tamyiz. Artinya Pak Ustadz ini bisa dibolak-balik. Naam, jadi gini. Jadi izdadatul labu, coba kita pahami. Ketika misalkan izdadatul labu, siswa bertambah. Bertambah apa? Belum jelaskan ya? Iya, maka dijelaskan dengan kata ilman, bertambah ilmu. Oh, berarti ilman ini dia tamyiznya, yang menjelaskan kata izdadatul lab. Mafhum? Ana ulangi lagi seperti ini. Jadi izdadatul labu, ketika kita mengatakan izdadatul labu, begitu saja. Artinya izdada artinya bertambah ya. Izdada artinya bertambah. Jadi siswa-siswa bertambah. Bertambah apa? Kan belum jelas kan ya? Belum jelas ya. Nah, maka kata ilman ini menjelaskan kata atau kalimat izdada. Oh, ternyata izdadatul labu, siswa-siswa bertambah ilmu. Oh, berarti ilman di sini tamyiz, gitu. Kan tamyiz menjelaskan kan? Jelaskan. Nah, berarti ilman di sini tamyiz. Asalnya
Asalnya, nah ini ya. Asalnya yaitu izdada ilmu at-tullab. Jadi bertambah ilmu tulab. Ilmu di sini fa'il. Ini yang fa'il. Nah, ini asalnya begini. Fa'il. Oh, ini mudhof ilaihi ya Ustaz? Naam, at-tulab di sini mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Itu maksudnya, ya. Jadi asalnya itu ilman asalnya dari kata fa'il. Dia fa'il gitu. Jadi ilman ini tamyiznya perubahan dari fa'il, dari pelaku. Dari subjeknya. Mafhum? Nah, jadi kalau izdadatul labu ilman berarti ilman di sini sebagai tamyiznya. Kalau dibalik izdada ilmu tullab berarti dia sebagai fa'il. Naam gitu. Jadi ilman di sini. Selalu mudhof. Naam, kalau ini ilmu tullab dia mudhofun ilaih. Enggak mesti selalu mudhof ya, nantinya tergantung kalimatnya. Nah, enggak mesti selalu mudhof. Intinya dia fa'il gitu. Baik, mafhum ini muhawil dari fa'il. Contoh yang kedua lihat. Izdadat misru sukanan. Izdadat misru. Ketika kita mengatakan izdadat misru artinya Mesir ya, Mesir bertambah. Bertambah apa? Bingung kan ya? Nah, maka dijelaskan dengan kata sukan. Mana sukan? Penduduk ya. Penduduk. Nah, berarti dia penjelas kata izdada misr gitu kan? Paham nggak? Ya. Naam. Berarti kalau penjelas disebut dengan apa? Tamyiz. Nah, gitu. Betul. Ya. Asalnya gimana? Asalnya begini. Izdadat sukanu misra. Nah, sukan berarti di sini fa'il. Asalnya begitu. Asalnya izdadat sukanu misra. Berarti sukan di sini asalnya dia fa'il, pelakunya. Misr mudhofun ilaih. Tapi dua-dua kalimat ini benar. Ya, benar. Tapi kalau sukana misro berarti tamiznya. Kalau ini yang tamyiz itu yang pertama, izdadat misru sukanan. Ini sukannya tamyiz. Kalau izdadat sukanu misra ini fa'il. Nah, gitu. Jadi ini perubahan dari fa'il. Iya. Jadi asalnya dia fa'il. Jadi sukan ini asalnya dia fa'il gitu. Dua-duanya benar, ini kalimatnya dua-duanya benar ya. Mau digunakan seperti tamyiz gini boleh, mau digunakan seperti yang ini yang pertama fa'il boleh. Sama, dua-duanya sama. Dan maknanya sama. Maknanya sama. I'rabnya beda. I'rabnya yang berbeda, nah, betul. Pak Ustaz ulang. Jadi kalau yang fa'ilnya yang izdadat misru sukanan yang misrunya itu fa'il, sukanannya tamyiz. Naam, betul. Gitu ya. Kalau yang sukana misro, naam. tamyiznya sukanannya, sukanu fa'il. Misru. Naam. Misro itu tamyiz. Bukan. Iya. Sukanu dia fa'il, naam, dan dia mudhof. Misro mudhofun ilaih. Paham? Kalau yang pertama nih, izdadat misru sukanan, izdadat dia fil madi, misru dia fa'il. Dia fa'il ya, misru dia fa'il. Sukanan ini bukan mudhofun ilaih, tapi tamyiz. Gitu ya. Kalau yang kebalik, izdadat sukanu misra, ini izdadatnya fil madi, sukanu dia fa'il dan dia mudhof, misranya mudhofun ilaih. Gitu. Jadi nggak ada tamyiz di sini ya. Nah, maksudnya apa? Nih tadinya sukanu dia fa'il berubah menjadi tamyiz ke sini. Gitu. Jadi dua-duanya benar ya, kalimatnya dua-duanya benar, cuman kedudukannya yang berbeda. Mafhum? Insyaallah. Yang kedua, muhawwil anil maf'ulu bih. Perubahan dari objek. Perubahan dari objek ya. Perhatikan, kita lihat ini dulu. Yang sebelah kirinya. Wa fajjarna uyunal ardi. Wa fajjarna uyunal ardi. Artinya
kami fajarkan. Fajarkan itu artinya memencarkan itu ya, memencarkan atau menimbulkan atau apa namanya? Memancarkan gitu ya. Maksudnya memancarkan air ya. Wa fajjarna uyunal ardi artinya kami memancarkan atau mengeluarkan mata-mata air dari bumi. Gitu ya. Jadi wa fajjarna, perhatikan. Wa fajjarna di sini berarti fiil fa'il kan? Mafhum? Naam. Uyuna berarti di sini apa? Maf'ulun bi gitu ya. Maf'ulun bi karena kan wa fajjarna kami mengeluarkan gitu ya. Uyuna ini yang dikeluarkannya. Uyun itu mata air maksudnya ya. Maf'ulun bi. Al ardi dia mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Maksudnya kami mengeluarkan mata air dari bumi gitu. Nah, ketika dibalik katanya menjadi ini wa fajjarnal arda kami mengeluarkan bumi. Apa maksudnya? Belum jelas kan? Belum kan? Belum jelas kan ya? Ya. Naam. Tapi dijelaskan dengan kata uyunan. Maksudnya apa? Kami mengeluarkan bumi, maksudnya mata airnya dari bumi, gitu. Jadi uyunan di sini sebagai tamyiz. Naam. Asalnya uyunan ini apa? Asalnya maf'ulun bih tadi. Nah, gitu. Nah, jadi perubahan dari maf'ulun bih. Jadi boleh, dua-duanya katanya boleh, benar. Wa fajjarnal arda uyunan atau wa fajjarna uyunal ardi, benar katanya dua-duanya. Cuman perbedaannya adalah kedudukannya. I'rabnya. Ini tamyiz, ini fa'il. Betul, iya. Maf'ulun bih ya, yang uyunan yang ini Kalau maf'ulun bih. tamyiz i'rabnya apa, Ustaz? Tergantung kedudukan tamyiznya. Yang ini berarti tamyiz mansub. Oh, yang Iya, yang ini tamyiz mansub. Nah, ini i'rabnya nih bawah ada. Tamyiz mansub wa alamatun nasbihi fathah. Oh, Nah, untuk di sini tamyiznya mansub ya. Mafhum? tamyiz mansub. Iya. Alamatun nasbihi. Bihi fathah. Semuanya ya ini kata-kata ini. Iya. Terus yang kedua, contoh yang kedua, lihat dulu sebelah kiri ya. Kata sebelah kiri. Rotabtu. Rotaba. Ini mungkin pakai tasdid ya. Rotaba yuratibu itu maksudnya. Rotabtu. Nah. Rotaba yartabu. Rotaba mungkin ada rotaba yartabu, tapi yang lebih kenal ana rotaba yuratibu gitu ya. Jadi tasdid huruf ta-nya. Kita tasdidkan huruf ta-nya. Rotabatu. Naam, rotabatu. Ta-nya tasdidkan ya. Ini mungkin Anda salah nulis nih. Ta-nya tasdidkan, silakan ditasdidkan. Nah, sudah. Gitu. Jadi yang Anda kenal itu rotaba ya. Rotaba pakai tasdid bukan rotaba. Rotaba yartabu, rotaba yartabu mungkin ada di kamus Naam. Sama mungkin artinya. Baik. Rotabatu asasal hujrah. Rotabatu artinya apa? Rotabtu Rotabtu. saya merapihkan. Rotan, bukan. Apa? Rotab itu artinya saya merapihkan, gitu kan? Rotaba. Tertib. Oh, asas. Rotaba yuratibu tertib. Asas prabut. Berarti rotab itu berarti saya merapihkan gitu. Paham nggak ini? Saya merapikan apa? Nah, gitu ya. Saya merapihkan asasa. Asasa apa asas? Perabotan. Berarti asas ini kan yang dirapihkan ya. Ya. Berarti dia apa? Maf'ulun bih, gitu kan? Maf'ulun bih. Naam. Sahih. Dan dia mudhof ya, asas ini dan dia mudhof. Al-hujrah apa? Mudhofun ilaih. Naam, sahih. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Ya. Jadi rattabtu asas al-hujrati, rattabtu fi'il fa'il, asas maf'ulun bih, hujrah mudhofun ilaih. Nah, ketika dibalik menjadi tamyiz jadi begini. Rattabtu ini juga tasdidnya. Rattabtu al-hujrata. Nah, ketika misalnya kita mengatakan nih, rattabtu al-hujrata, saya merapihkan kamar. Kan bingung kan, merapihkan kamar. Emang kamar yang dirapihin, bukan kamarnya yang dirapihin, gitu kan? Belum jelas berarti katanya. Tapi dijelaskan apa, dengan Ustaz, hujratan apa tadi? Kamar. Hujrah itu kamar. Hujrah itu kamar ya. Kamar. Nah, sama dengan gurfah.
Jadi rota betul hujrata, saya merapihkan kamar. Kan belum jelas kan ya? Merapihkan kamar apa maksudnya? Emang kamar suka dirapihin? Bukan kamarnya yang dirapihin, tapi barang-barangnya gitu kan? Mafhum nggak? Oh, iya, iya, iya. Nah, Yes. iya. Yes. Jadi rota betul hujrata, saya merapihkan ruangan gitu ya atau kamar. Apa yang dirapihkan? Asasan. Oh, ini barang-barangnya itu asasnya, perabotannya. Berarti asas ini tamyiz gitu. Mafhum? Insyaallah. Nah, gitu ya. Ini berarti asas ini tadinya dari maf'ulun bih. Ini berarti tamyiznya perubahan dari objek atau maf'ulun bih. Kemudian yang ketiga, ini salah ya, bukan satu tapi tiga. Oh, Nih kebanyakan yang salahnya harus direvisi nih. Ini tiga. Ini tiga. Tolong direvisi ya, Tiga ya. Tiga Arab. Muhawwil anil fa'il. Muhawwil anil fa'il juga sama. Ini kayaknya belum Bentar. Ana pahami dulu katanya. Ini belum diedit kayaknya nih. Satu. Al-mudarrisu aksaru minatul labi khibratan. Khibratul mudarrisi aksaru min khibrati at-tullab. kan ada min ya. Naam. Tapi Min dia tetap berarti mudhaf dari ilaih. isim majrur kayaknya ya. Hmm. Ini perubahan dari isim majrur. Tapi untuk tiga ini harus direvisi nih ya. Ini salah ini. Muhawwil anil fa'il itu nomor 1. Belum dirubah ini. Belum sempat kecek nih. Nanti ngecek lagi. Jadi maksudnya ini al-mudarrisu aksaru minatul labi khibratan. Tamyiznya khibratul mudarrisi aksaru min khibratit tullab. Mungkin dari isim majrur dia. Muhawil dari isim majrur, kayaknya begitu. Muhawil Anil majrur. na'am. Anil jar. Muhawil anil jar, kayaknya begitu. Anil jar. Na'am. Jadi asalnya khibratul mudarrisi artinya pengalaman atau pengetahuan mudarris aksar, lebih banyak min khibratit tullab dari pengalaman siswa. Nah, ini khibrah asalnya dia isim majrur kan ada min. Kembali ke sini Jadi al ini mudarris. perubahan dari majrur. Gitu, Naam, perubahan anil jar mungkin itu maksudnya. Oke, nanti coba Anda cek lagi bukunya. Perubahan dari majrur. Nah, Gitu. iya. Eh. Dari jar. Anil jar atau anil majrur? Nafsu sama. Oh, Bukan dari fa'il ya. Ini kan fa'il pertama, yang kedua maf'ulun bih, yang ketiga mungkin ini majrur maksudnya. Jadi karena ada huruf jar di sini, min. Di mudarrisu aksaru minatul labi khibratan dari sini. Nanti insyaallah ini Anda cek lagi ya. Tolong kasih tahu nanti. Nah, ini belum dicek ini. Baik. Untuk tamyiz sampai sini pembahasannya selesai. Selesai sampai tamyiz sampai sini pembahasannya. Jadi yang kita bahas di tamyiz ini sudah sampai sini selesai. Tinggal pembahasan untuk isim mansubnya satu lagi ini. Kemudian setelahnya masuk ke isim-isim majrur ini. Ya. Masya Allah. Selesai kita sedikit lagi, sebentar lagi selesai. at-tabi'u mansub. Nah, sekarang at-tabi' lil mansubat. Ya. At-tabi' lil mansubat. Bereskan kita hari ini nggak apa-apa. Biar pekan depan satu pertemuan lagi ke al-majrurat. Gampang al-majrurat itu ya. Oke, sekarang coba kita lihat sini. At-tabi' lil mansubat. At-tabi' artinya yang mengikuti gitu ya. Yang mengikuti. Lil mansubat untuk isim-isim yang mansub. Jadi yang mengikuti isim-isim mansub. Gitu ya. Yang mengikuti isim-isim mansub. Maksudnya apa? Kalau ada isim mansub, dia ikut mansub. Kalau ada isim marfu, dia ikut marfu. Kalau ada isim majrur, dia ikut majrur gitu. Ini 4 ini selalu begitu ya. Jadi pengikut ini. Masya Allah ya. Iya. Jadi ini disebutnya na'at atau sifat, taukid, al-atop, dan badal. Ini selalu mengikuti isim sebelumnya.
Oh, ini termasuk naat dan man'ut juga di sini. Salah satunya. Oh, Salah satunya ya. Jadi na'at, taukid, atof, dan badal ini selalu mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya marfu, dia marfu. Kalau isim sebelumnya mansub, dia mansub. Kalau sebelumnya majrur, dia majrur gitu. Jadi di semua pembahasan ini ada. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat. At-tabi' lil mansub ialah isim yang datang setelah isim mansub dan ikut mansub seperti isim mansub gitu kan, seperti isim sebelumnya. Gitu. Kita lihat coba. Yang pertama badal. Perhatikan badalnya ya. Ra'aitul ustada. Perhatikan kata ra'aitul ustada. Apa artinya? melihat Muhammad. Bukan. Ra'aitul ustad. Saya Melihat melihat. Muhammad. Kenapa Muhammad? Ra'aitul ustad artinya apa? Saya melihat Ustaz. Saya melihat ustad gitu kan? Kenapa jadi saya melihat Muhammad? Oh iya. Bang Bate Muhammad doang. Jadi ra'aitul ustad artinya saya melihat ustad gitu kan? Ya, Nah, perhatikan ra'aitu di sini sebagai apa? Fi'il fa'il gitu. fi'il fa'il. Nah, ustad berarti sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ya. Perhatikan harakatnya. Maf'ulun bihi harus apa? Mansub. Mansub. Tanda nasabnya fathah ya. Tahu ya? Nah, karena mufrad. Kemudian lihat Muhammadan. Nah, Muhammadan berarti isim setelah kata ma'rifah dia badal. Jadi Muhammad ini dia badal ikut mansub, lihat. Muhammadan ikut mansub. Ya. Jadi fathah juga sama. Itu maksudnya nama ustadznya. Naam, betul. Jadi ra'aitul ustada Muhammadan artinya saya melihat ustad namanya Muhammad gitu. Maka Muhammad ini adalah badal. Badal itu apa? Maksudnya ustad itu adalah Muhammad. Jadi sama artinya. Ustad itu namanya Muhammad. Nah, ustadnya dia mansub, maka Muhammad juga ikut mansub. Mafhum? Ustaz. Iya. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua. Apa Ustaz? Nah. Ustadznya mansub, Muhammadnya Mansub. apa tadi? Mansub. Oh, mansub. Nah. Jadi ustad dia mansub maf'ulun bih. Nah, Muhammad juga disebutnya dengan badal mansub gitu. Disebutnya badal ya, badal mansub. Karena kan Muhammad ini sama dengan ustad, itu badal. Jadi pengganti kata ustad itu adalah Muhammad. Jadi kata Muhammad itu sama dengan al-ustad. Al-ustad sama dengan Muhammad. Itu disebut dengan badal. Nah, mafhum? Nah, yang kedua contohnya akaltul mauza nisfahu. Perhatikan ini nanti badalnya ada pembagiannya, insya Allah nanti dibahas di detailnya ya, ada pembahasan. Akaltul mauza, apa artinya? Saya makan Mauz apa mauz? mauza. Beda. Banana. Pisang. Nah, pisang ya. Jadi akal tuh fiil fa'il kan ya? Jadi saya iya betul. Iya. Mauza berarti dia apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi mansub kan ya? Nah, Fathah. Naam. Kemudian nisfahu. Nisfahu artinya apa? Setengahnya. Gitu ya, setengahnya atau sepotong gitu ya artinya. Jadi akaltul mauza nisfahu. Saya memakan mauz pisang, saya memakan pisang nisfahu setengahnya. Setengah apa ini maksudnya? Setengah pisang, gitu kan? Mafhum nggak? iya Pak Ustaz. Nah, setengah pisang. Nisfahu ini setengah pisang. Berarti nisfahu ini dia badal mansub, makanya nisfa gitu kan? Nisfa fathah nih. Karena mauza dia maf'ulun bih mansub, berarti nisfa juga mansub. Ini disebutnya dengan badal ba'd min kul. Jadi badal setengah gitu ya. Badal Tapi sebagian. kenapa pakai domah? Yang domah itu hu-nya, bukan fa-nya. Kan domir hu-nya itu mabni. Domah. Ini domir, Ustaz. Bukan domirnya yang dilihat, tapi nisfa-nya. Nisfa-nya. Nisfa. Punya domir tapi nisfa. Iya, hu-nya domir. Domir kan. Nah, yang dilihatnya adalah nisfa-nya, bukan hu-nya. Kalau hu-nya dia tetap. Jadi yang dilihat itu nisfa ini. Nisfa. Dia mansub kan? Nisfa artinya setengah.
Mafhum? Tapi apa bedanya sama Muhammadan? Kalau Muhammadan, nah gini. Kalau al-ustad dengan Muhammadan ini sama-sama satu. Jadi al-ustad itu adalah sepenuhnya dia Muhammad, gitu kan? Mafhum? Mafhum nggak? Sepenuhnya Muhammad. Gini maksudnya. Jadi al-ustad itu sama dengan Muhammad, gitu kan? Paham nggak? Al-ustad itu adalah namanya Muhammad gitu. Paham nggak? Ya. Ya. Ada yang dipotong nggak? Ada yang dipotong? Enggak kan? Semuanya pasti Muhammad itu al-ustad. Sama kan? Oh iya. Nah, sekarang nih al-mauz. Al-mauz misalkan ya. Al-mauz misalkan segini. Taib. Al-mauz nisfahu. Nisfahu artinya apa? Sepotong. Sepotong ya. Kita potong nih mausnya nih, ana potong. Mausnya ana potong. Nah, berarti ini kan badal juga sama, badal. Cuman badalnya itu setengah, dipakainya itu setengah ya. Nisfahu itu setengah, berarti disebutnya dengan badal ba'ad min kul. Ba'ad itu artinya badal sebagian, tidak semuanya. Itu maksudnya. Badal min kul. Iya, jadi badalnya itu hanya sebagian gitu. Maksudnya apa? Tidak seluruhnya. Itu. Nanti insya Allah ada pembahasannya badal kul min kul, ada badal ba'ad min kul. Ada lagi itu Ustaz. Naam, ada lagi. Jadi ada badal yang utuh, ada Naam, badal betul. yang setengah, gitu. Iya, naam gitu ya. Nanti pembahasannya lain katakan juga. Lebih detailnya nalin ya. Ada catatan merah di bawah ya. Insya Allah. Nah, ini ada ya. Nah, nih pembahasannya khusus nanti insya Allah. Soalnya panjang pembahasan ini ya. Pembahasan ini panjang. Intinya gini, nisfa ini kan mansub sama dengan maus kan ya? Ustaz. Naam, berarti nisfa ini dia badal juga sama. Cuman badalnya badal setengah, tidak sempurna. Itu maksudnya. Iya. Mafhum? Badal Ya, setengah. tapi mungkin sekarang taunya badal aja deh. nggak Naam, sampai setengah badal aja atau- cukup. Iya, badal aja cukup ya. Untuk Ya. pembagiannya nanti ada lagi. Taib. Tapi boleh tahu namanya badal min kul gitu Ustaz ya. Ba'ad minkul, ba'ad minkul. Nah, ba'ad itu artinya sebagian. Ya. Sebagian dari seluruhnya gitu ya. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Yang kedua atof. Atof contohnya walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Ingat ya, kalau ada atof pasti ada kata atofnya. Kata atof, salah satu kata atof adalah wa. Huruf atof. Salah satu huruf atof adalah wa atau fa. Itu kan? Masih ingat nggak? Di nahwu yang pertama. Huruful atof. Nah ya, salah satunya adalah wa. Jadi atof itu artinya kata sambung. Ya. Contohnya, walaqad arsalna, kami telah mengutus Nuhan. Nah, Nuhan berarti sebagai apa? Maf'ulun bih, betul. Wa Ibrahim, berarti Ibrahim apa? Maf'ulun bih juga sama. Naam, karena ada huruf atof gitu ya. Jadi kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Berarti Ibrahim dia ma'tuf disebutnya. Kemana? Ke Nuh. Jadi kalau Nuh dia mansub, maka Ibrahim juga mansub. Kalau Nuh dia marfu, Ibrahim juga marfu. Contoh yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta. Perhatikan alladzi khalaqa. Yang menciptakan. Al mauta berarti apa kedudukannya? Maf'ulun bihi ya. Wal hayata. Wa ini huruf atofnya. Berarti al hayata dia ma'tuf sama dengan maut kedudukannya. Maf'ulun bihi. Maka ketika al mautnya fathah, al hayata juga fathah mansub. Gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, gitu. Itu yang menciptakan mati dan hidup. Gitu. Intinya kalau ada waw, kalau ada wawnya waw atof ya. Kalau ada wawnya waw atof, maka kedudukan isim sebelumnya apa? Kedudukan isim setelahnya sama dengan isim sebelumnya. Kalau al mauta dia mansub, maka al hayata juga mansub. Mafhum? Insyaallah ya. Kita beresin dua lagi nih, sebentar lagi. Taukid. Taukid artinya penguat, gitu ya. Taukid artinya penguat. Apa bahasa Indonesianya? Takkid gitu ya. Takkid. Apa itu takkid? Bersungguh, kesungguhan gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia? Taukid itu artinya menguatkan. Jadi benar-benar gitu.
Misalkan, qara'tu al-kitaba kullahu. Jadi qara'tu, saya membaca al-kitab. Al-kitab berarti apa? Maf'ulun bihi. Naam. Maf'ulun bihi. Kullahu, perhatikan kullahu mansub juga sama. Ini taukid. Jadi saya membaca buku semuanya. Kullahu artinya semuanya gitu. Jadi semuanya, satu buku saya baca. Gitu. Jadi mentaukidkan, menguatkan bahwa saya benar-benar membaca buku semuanya. Mafhum? Nah, yang kedua misalkan da'autul ustada. Da'autu artinya apa? Dakwah. Ya, dakwah memanggil, ya, memanggil. Ya, da'autul ustada, saya memanggil al-ustad. Al-ustad berarti sebagai apa? Maf'ulun bihi. Naam. Nafsahu. Nafsa, perhatikan huruf sinnya. Di akhir huruf nafs. Dia mansub juga sama, ya, sama dengan maf'ulun bihi. Naam. Berarti da'autul ustada nafsahu artinya saya memanggil ustadz dia sendiri. Jadi memanggil ustadznya sendiri langsung kepada orangnya, tidak dengan perantara lain. Berarti nafsahu dia taukid. Berarti benar-benar bisnis. Naam, benar-benar memanggil dirinya sendiri, memanggil ustadznya tersebut gitu. Itu namanya taukid, menguatkan. Satu lagi naat dan sifat. Naat dan sifatnya. Ihdinas sirata, perhatikan. Ihdina artinya apa ini? Ihdina, tunjukilah kami gitu kan? Jalan. Naam, tunjukilah kami. As-sirata berarti apa nih? Maf'ulun bihi. Naam. As-sirata, tunjukilah kami sirata, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Berarti dia juga sama maf'ulun bihi. Perhatikan harakatnya. Sirata fathah, al-mustaqim juga fathah. Sama. Kenapa? Karena al-mustaqim disebutnya dengan sifat atau naat. Mafhum? Nah, yang kedua, ra'aitu kitaban. Ra'aitu kitaban gilafuhu jayyidun. Gilafuhu jayyidun. Saya melihat buku. Naam, gilafuhu jayyidun. Buku bagus. Apa? Gilafuhu jayyidun artinya apa? Gilaf itu artinya covernya. Covernya bagus. Jayid. Nah, jayid bagus ya. Ra'aitu kitaban gilafuhu, ini mungkin ana salah ya. Gilafahu harusnya gitu. Fathah ya, fa-nya. Artinya saya melihat cover buku bagus atau Betul. saya melihat buku covernya bagus? Iya, saya melihat buku covernya bagus. Nah. Gilafahu ya. Gilafahu karena dia si mansub. Gilafahu. Mafhum sampai sini? Dia jahit. Dia lihat ininya ya. Ini jahitnya enggak naat. Apa? Enggak, jahitnya enggak. Enggak perlu itu. Nah, karena gilafnya yang ini. Yang naatnya gilaf afan. Ini naatnya semuanya ya. Gilafahu jayyid ternyata. Atau kita pahami yang pertama dulu aja nih, lebih jelas. Jadi belum benar itu Ustaz. Gimana? Benar, ini udah benar. Cuman Naat iya. sama mandut. Untuk naat manut ini aja dulu yang pertama ya, supaya lebih jelas. Nanti insya Allah kita bahas di pembahasannya yang lebih tepatnya. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim, sirata dia man'ut disebutnya, al-mustaqim dia naatnya. Ya, insya Allah nanti kita bahas pembahasannya di terakhir mungkin ya. Di isim majrurat ada lagi pembahasannya di ujungnya. Ya. Insya Allah kita bahas lebih detail. Ada pertanyaan sampai sini? 3 kali pertemuan kali ini Ustaz. Nah. Ustaz tadi direkam kan Ustaz ya insya Allah. Nah, mana rekamnya? Ana yang pertama enggak nih. Cukup dulu ya. Kita cukupkan dulu ya. Ustaz. Nah, udah kalau gitu berarti kita cukupkan untuk kelas nahwu lanjutannya. Insya Allah kita teruskan dengan kelas muamalah ya. Kita teruskan dengan muamalah. Kita tutup dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.